Persilakan Dharma Kuku Baktikan. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Welcome back to Madani Podcast. Untuk kesempatan kali ini, kalian akan ditemani aku, Putri Zazila, selaku host pada podcast kali ini. Nah, untuk podcast kali ini kita kedatangan tamu nih yang spesial banget. Biasanya anak CMBBS itu manggilnya Badan Polnya CMBBS. Oke, langsung kita panggil aja ya. Allah Kaila. Halo. Gimana nih kabar Allah Kaila? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Nah, Al Khailan ini pada tanggal 14 Agustus 2024 kemarin nih barusan mendapatkan Garuda Penegak. Nah, dari Garuda Penegak ini mungkin teman-teman nggak pada tahu kan Garuda itu apa. Mungkin ada aja yang nggak tahu lah ya. Jelasin dong Al Khailan, Garuda itu apa? Ya, mungkin perkenalan dulu kali ya. Nah, di sini nama saya Kailan Akila Said, saya dari kelas 12. Dan pada tahun ini, alhamdulillah, saya telah mendapatkan achievement Pramuka Penegak Garuda di tahun 2024. Nah, sebenarnya Pramuka Garuda itu apa sih? Kalian pasti mau tahu kan nih. Jadi, untuk Pramuka Garuda itu adalah pramuka yang memiliki tingkat atau taraf paling tinggi di setiap golongan-golongan pramuka. Mulai dari siaga, penggalang, penegak, dan bahkan pandega pun ada Garudanya. Nah, sejarahnya sendiri itu jadi berasal dari Britania Raya atau Inggris Raya, yang dimana pramuka-pramuka yang udah punya taraf tinggi itu dikasih penghargaan langsung sama Raja dan Ratu dari Kerajaan Britania Raya, dan itu diadaptasi pula oleh beberapa negara yang lainnya termasuk Amerika yang mengenalkan Eagle Scout mereka atau versi merekanya, dan diadaptasi juga di Indonesia diadakan yang namanya Pramuka Garuda. Jadi simpelnya Pramuka Garuda itu adalah tingkatan tertinggi yang dicapai oleh seorang pramuka. Wah, keren banget ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang tertarik nih buat jadi Garuda Penegak atau Garuda Siaga ya. Boleh jelasin nih lah, ada nggak sih syarat-syarat buat jadi Garuda itu? Pastinya syarat-syarat tertentu itu ada ya di setiap golongan, itu pastinya masing-masing berbeda. Mungkin kalau misalkan dari siaga itu seperti kayak menepati Dwi Dharma dan Dwi Satyanya, terus juga mengisi SKU Siaga Mula Bantu Tata, juga melengkapi SKK-nya, sama juga di penggalang melengkapi SKU-SKK, terus juga membuat dokumen portofolionya, dan juga di penegak sendiri itu ada beberapa yang agak beda nih. Nah, kalau misalkan untuk di pramuka penegak itu karena saya mengalami, nah jadi sebagai seorang pramuka yang ingin mendapatkan taraf Pramuka Garuda itu harus mencapai laksana tingkatan kedua di pramuka penegak setelah bantara, lalu juga mengisi SKK atau untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus, lalu mengikuti satuan karya atau SAKA, terus juga mengikuti kegiatan-kegiatan di kuartir-kuartir yang terkait yang mengadakan kegiatan tersebut, baik itu dari taraf kuartir ranting, kuartir cabang, daerah, bahkan nasional ataupun internasional, dan juga semuanya itu nanti bakal dibuat dalam suatu berkas portofolio yang mana di sini menjelaskan tentang siapa kita, itu kita di branding di dalam portofolio tersebut sebagai calon pramuka penegak Garuda. Oh gitu ya. Nah teman-teman, seperti itulah persyaratan-persyaratannya. Sepertinya kayak ada pendaftaran, portofolio, terus ada juga mengikuti SAKA ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebut lah Khailan jelasin dong proses lah Khailan itu untuk menjadi Garuda Penegak ini kayak gimana? Tentunya pengalaman yang saya lalui dalam merintis sebagai pramuka Garuda, terutama sebagai pelopor pramuka Garuda pertama di CMBBS, nggak banyak hal yang begitu mudah untuk dilakukan karena ya keterbatasan aksesibilitas saya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pun ada hambatannya pastinya, seperti ya karena di sistem boarding ini saya harus melakukan berbagai izin bolak-balik sana sini cuma buat dapat izin supaya saya bisa mengikuti kegiatan di luar. Namun alhamdulillah saya masih bisa memaksimalkan kegiatan saya di luar, seperti mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di luar di kuartir ranting daerah maupun cabang ataupun daerah, terus mengikuti satuan karya dan ya kegiatan-kegiatan lainnya.
Wah, itulah teman-teman pengalaman untuk mendapatkan Garuda penegak itu ya. Jelasin dong lah, bagaimana sih pengalaman yang menyenangkannya dari Lahailan untuk mendapatkan Garuda atau pengalaman-pengalaman misalnya kayak masuk ke dalam selokan gitu kan, kotor-kotoran kan biasanya pramuka, jelasin dong lah kayak gimana pengalaman menyenangkannya. Tentunya ada pengalaman-pengalaman berharga yang sangat sangat berkesan buat saya sendiri, apalagi setelah mengikuti kegiatan kepramukaan di luar. Dan pengalaman itu nggak cuma 1-2 kali pengalaman, itu banyak banget pengalaman yang saya dapatkan. Mulai dari kegiatan pertama di kuartir cabang yang saya ikutin, itu Jota Joti atau Jambore on the Air, Jambore on the Internet pada tahun 2023, yang dimana waktu itu saya belajar gimana caranya menggunakan sandi fonetik alfabet untuk berkomunikasi sama seluruh pramuka di seluruh kuartir daerah di Indonesia, di seluruh kuartir cabang. Saya di situ berkomunikasi dengan orang-orang dari daerah Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa, dari daerah Jayapura pun saya waktu itu sempat berkomunikasi. Itu salah satu best experience saya karena saya bisa punya banyak teman lagi dan saya mempelajari banyak hal baru melalui jota-joti tersebut, yang dimana berkomunikasinya ini bukan lewat sandi biasa atau melalui ketikan sandi yang kayak gitu, tidak, tapi di situ kita menggunakan radio amatir yang biasanya digunakan oleh para tentara-tentara terdahulu pada zaman-zaman veteran itu, berkomunikasi untuk sinyal-sinyal perang, yang dimana waktu itu pun digunakan masih sandi yang sama kayak fonetik alfabet, Morse dan yang lain-lain. Itu kita komunikasi pakai sandi menggunakan call jota-joti atau yang mana, itu kita pakai di situ. Itu sangat menarik menggunakan radio amatir yang masih bisa dipakai sampai sekarang. Itu best experience saya. Ada lagi gak sih lah kayak pengalaman-pengalaman yang lain yang lebih menyenangkan gitu atau mencekam rintangan-rintangan yang lalui? Ada pastinya. Tentunya selain kegiatan yang tadi, ya saya juga mengikuti banyak lagi kegiatan yang di luar, seperti saya juga pernah mengikuti satuan karya tentunya, dan masih mengikuti sampai sekarang, yaitu Satuan Karya Wirakartika yang bertempat di Kodim 0601 Pandeglang, yang dimana satuan karya ini ada di bawah naungan TNI, yang dimana di situ saya belajar terkait banyak hal pokoknya tentang matra darat. Terus juga di situ pernah best experience saya waktu masuk Wirakartika adalah waktu pendidikan latihan dasar atau diklatsar, yang dimana waktu itu saya dilantik menjadi anggota. Saya di situ makan biawak, saya di situ juga turun tebing dari atas di samping air terjun yang lumayan terjal, itu tingginya kisaran ya hampir 10 meter ke atas. Terus juga saya pernah ikut kegiatan kemah bakti di Korem 064 Maulana Yusuf. Itu saya di situ pernah merayap di satu utas tali yang panjangnya lumayan jauh, dan juga tinggi ke bawahnya itu ada bekas kolam ikan yang lumayan tinggi, kisaran 4 meter juga. Itu waktu itu salah satu pengalaman berharga yang mana saya waktu itu benar-benar baru pertama kali mencoba, dan alhamdulillah berhasil, dan masih banyak lagi pengalaman yang tentunya berharga buat saya. Wah, keren-keren banget dan seru-seru banget ya teman-teman dari pengalaman Lahailan ini. Oke Lahailan, tadi aku dengar-dengar nih ada satuan karya atau SAKA. Boleh jelasin dong ke teman-teman, SAKA itu apa sih? Nah, jadi SAKA atau satuan karya itu adalah suatu wadah organisasi kecil atau yang berada di Gerakan Pramuka, yang mewadahi setiap anggota pramuka yang ingin mendalami terkait minat dan bakat mereka masing-masing melalui Gerakan Pramuka itu sendiri. Nah, dari satuan karya itu banyak pramuka yang bisa memenuhi keinginannya untuk mengembangkan bakat-bakat yang mereka miliki. Kalau misalkan saya sendiri, itu saya ikut di Satuan Karya Wirakartika seperti yang saya bilang tadi, yang berada di bawah naungan TNI Angkatan Darat. Nah, saya juga waktu itu belajar gimana caranya untuk menavigasi, menggunakan navigasi darat, cara menggunakan kompas siang, kompas malam, lalu menggunakan visir, menggunakan peta, cara mengukur peta, menggunakan back azimut dan materi-materi sebagainya. Terus juga saya mempelajari tentang pioneering, tentang bagaimana cara membuat jembatan darurat, terus pertolongan darurat menggunakan tali temali dan objek yang lainnya.
Terus saya juga belajar tentang yang tadi saya sebutkan yang turun tebing itu masuk di mountaineering, dan saya waktu itu ya seperti namanya di mountaineering belajar tentang yang pegunungan gitu lah pokoknya. Saya waktu itu belajar gimana menggunakan extender buat manjat pohon pakai tali webbing, terus juga belajar buat turun tebing, merayap, dan belajar penanggulangan bencana juga. Yaitu saya belajar gimana caranya memasak di waktu keadaan darurat dengan keadaan yang terbatas, menyelamatkan korban-korban yang terkena bencana ataupun penyuluhan-penyuluhan yang lainnya. Dan saya juga yang nggak kalah serunya pastinya itu belajar tentang gimana caranya buat survival. Nah, survival ini salah satu yang menjadi ikon nih dari Wirakartika itu sendiri dah. Di survival itu kita belajar tentang gimana caranya buat bertahan hidup di alam bebas, baik itu di darat maupun di laut atau yang sebagainya. Jadi sudah belajar gimana caranya nangkap ular, belajar nangkap biawak, bakar biawak atau yang dimakan pun ada, mempelajari tanaman, tumbuhan atau hewan-hewan reptil berbisa yang berbahaya dan yang tidak, yang bisa dimakan di keadaan darurat. Karena moto dari survival ini ada satu, yaitu harus hidup. Jadi gimana caranya kita bertahan hidup, kita yang hidup kita hidup dengan makan yang ada yang disediakan oleh alam, atau misalkan yang berada di alam tersebut yang nanti bakal membuat kita wallahu alam wassalam. Wah, itu makan biawak tuh beneran lah. Bener dong, bener itu. Nah, sedikit berbagi pengalaman waktu itu. Ceritanya saya waktu di malam setelah diklat kan kita api unggun nih kayak biasanya ya, api unggun. Nah udah api unggun, udahlah itu kegiatan malam, api unggun seru-seruan, debus. Kelompok saya waktu itu debus pakai bola api dari kelapa yang dibakar, ditendang-tendang, debus sembur-sembur api. Malamnya terus kita jelajah malam, merangkak-rangkak sini sana di antara rumput pas lagi gelap-gelapnya, jalan sendiri-sendiri. Nah terus besok paginya waktu kita masak nasi sarapan, nah udah gitu makan gitu kan enak gitu. Nah, terus kita tiba-tiba disuguhi suatu hidangan yang kita belum tahu dia ini apa. Apa tuh, apa? Datang dari Dewan Saka Wirakartika menawarkan, nih makan semuanya harus makan, ayo makan. Akhirnya kita ambil lah itu dagingnya satu-satu, diambil. Ada yang nanya, Kak ini apa? Ada yang Dewan Saka yang bilang daging bebek. Hah, emang iya? Kok baunya beda ya? Terus ada yang bilang juga ayam, lele. Apa ini kata saya? Terus saya cium lah dia baunya. Pas saya cium, tapi kok baunya kayak amisnya belut gitu. Tapi ya karena saya nggak terlalu mempermasalahkan itu ya saya makan. Akhirnya saya makan bareng yang lain. Enak. Ya udah yang lain juga ikut makan. Jadi tadinya tuh nggak tahu Kita nggak tahu itu apa. Kita nggak tahu itu apa. Ya kita makan aja karena kan diminta juga itu makan ya. Gitu. Karena emang ya waktu itu yang namanya survival juga kan ya, itu kegiatannya ya termasuk kegiatan di mana kita caranya bertahan hidup. Nah tiba-tiba ada habis selang beberapa menit Dewan Saka yang datang. Ada yang mau lagi nggak dagingnya? Ada yang nanyain, emang masih ada Kak? Mau dong. Diliatin lah sama Dewan Sakanya. Kepala biawak dengan ususnya yang masih menggantung segar. Emang rasanya gimana sih itu? Rasanya sendiri sih kalau menurut saya ya enak. Sebenarnya enak, nggak kayak daging yang aneh atau gimana pun, tapi ya mungkin secara baunya ya dia bau amisnya itu agak beda dari ikan atau ayam, tapi ya segitu sih nggak terlalu aneh ya buat saya karena rasanya dia enak, daging yang lembut gitu, kayak tulangnya juga lunak gitu pas saya makan. Jadi ya saya mau enak juga udah enak dimakan, jadi saya nggak bisa mikir enaknya waktu itu. Kayak itu best experience banget sih ya. Kalau misalkan satu warning buat teman-teman, kalau misalkan kalian mengira itu tuh gak boleh itu ya, sebenarnya secara hukum yang namanya hewan reptil hidup di dua alam emang gak boleh. Tapi kan yang dimana waktu itu masanya saya mempelajari gimana caranya bertahan hidup dalam keadaan yang darurat. Ya, nah, namanya dalam keadaan darurat pasti ada suatu rusuh atau keringanan supaya kita bisa bertahan hidup di waktu itu. Jadi insya Allah aman-aman saja teman-teman. Dan soal racun aman kok, saya masih hidup sampai sekarang ya. Alhamdulillah ya masih hidup. Alhamdulillah. Bisa di sini nih podcast sama kita. Nah, Kailan, dari saka tersebut kan seru-seru banget nih. Ada lagi nggak sih saka-saka atau saka tuh dibagi menjadi beberapa bagian? Boleh jelasin dong ke teman-teman. Boleh. Nah, saka itu ya memang saka itu nggak cuma ada satu atau cuma beberapa, tapi saka itu ada banyak banget sebenarnya.
dan bidang-bidang yang dipelajari pun dari masing-masing saka tentunya beda-beda dan punya kegiatan-kegiatan menarik masing-masing dari mereka. Mulai dari kalau misalkan tadi saya Wirakartika dengan TNI Angkatan Darat dan segala aktivitas adventuringnya, ada juga di bidang kepolisian itu dan keamanan itu ada di Saka Bayangkara yang di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia itu sendiri. Ada juga Saka Bakti Husada yang bergerak di bidang kesehatan, tuh anak-anak kesehatan yang itu biasanya mampir ke sini nih di Bakti Husada. Ada juga Widya Budaya Bakti yang biasanya di sini mempelajari tentang kebudayaan, terus juga tentang seni-seni yang lain-lain sebagainya yang menjadi warisan budaya dari Indonesia. Nah itu biasanya anak seni, anak teater, anak tari itu pada datang di Widya Budaya Bakti. Ada juga Saka Taruna Bumi tentang pengelolaan hasil bumi dan pertanian, Wana Bakti tentang kehutanan, Kalpataru, terus juga ada Saka POM yang bergerak di bawah BPOM di bidang pengelolaan makanan. Ada juga pariwisata tentang pariwisata tentunya. Terus ada saka-saka yang lain kayak bahkan ada saka yang walaupun dia tidak ada di taraf nasional tapi dia ada seperti saka milenial, telekomunikasi, saka apalagi banyak lagi, masih ada saka wirausaha dan ada saka yang baru nih sebenarnya di taraf nasional. Ada dua, yaitu yang pertama tadi Saka POM yang udah saya sebutkan, dan satu lagi Saka SAR atau Saka BNN yang ada Saka BNN, Badan Saka yang berada di bawah Badan Narkotika Nasional. Terus juga ada Saka yang lain lagi, itu ada Saka SAR yang di bawah Basarnas, dan ada Saka yang lain-lain lagi. Itu pokoknya banyak banget Saka-Saka yang lain di luar sana yang tentunya semua anak pramuka yang memiliki minat dan bakatnya masing-masing bisa mengikuti di Saka itu. Wah, seru-seru banget ya, saka-saka seperti ada Saka Wirakartika, Bayangkara, POM, dan pariwisata. Nah, teman-teman, dari pengalaman Kailan nih, peran CMBBS dalam mewujudkan pencapaian Kailan untuk menjadi Garuda Penegak tuh apa sih? Ya, tentunya sebagai yang menaungi saya di awal masa saya sebagai penegak, CMBBS tentunya memiliki peran-peran yang penting nih buat saya bisa sampai ke tahap yang sampai saat ini. Mulai dari saya waktu harus mengurus perizinan ketika harus mengikuti kegiatan di luar. Alhamdulillah saya difasilitasi untuk aktif dan mengikuti kegiatan di luar. Nah itu juga mengikuti kayak apa tuh perlombaan atau kegiatan di luar. Ini kan sebenarnya sistem yang namanya boarding itu mau tidak mau pastinya siswa itu sendiri bakal terbatas di area boarding itu karena ya untuk menjaga supaya siswa ini terjaga ya teman-teman. Udah gitu tapi alhamdulillahnya saya masih diizinkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang di luar dan mengeksplor apa yang saya minati, yang saya memiliki bakat dari situ sehingga saya bisa mengeksplor diri saya sampai ke saya yang ada saat ini. Dan harapan saya tentunya ini pun nggak cuma ada stop di saya, tapi harapan saya berlanjut untuk ke adik-adik yang berada yang akan melanjutkan saya dan teman-teman saya yang lain, karena saya yakin dari kalian pun adik-adik sekalian, kalian memiliki potensi yang lebih besar dari saya bahkan yang bisa mencapai taraf yang lebih tinggi dari saya. Itu harapan saya untuk kedepannya dan mohon tentunya untuk selalu disupport anak-anak yang memiliki bakat-bakat seperti kami dan juga supaya kami ini bisa mengekspos siapa sebenarnya dari diri kami, dan CMBBS alhamdulillah memfasilitasi saya untuk menggapai apa yang saya cita-citakan. Nah, keren banget ya Kailan ini. Nah, sebelum ke penutupan nih, boleh nggak sih Kailan memberikan sepatah dua kata untuk para penonton nih? Gak banyak apa yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua selain dari tadi yang setelah saya ungkapkan tentang pengalaman saya. Nah, mungkin saya cukup titip pesan aja untuk jangan pernah merasa minder atas apa yang kalian kejar, atas apa yang kalian bisa, atas apa yang kalian impikan. Jangan kalian merasa kalian itu berbeda dan kalian tidak bisa mengejar apa yang orang lain lakukan gitu. Jangan karena teman-teman kalian banyak yang bergelut di bidang akademik, namun kalian merasa kalian gak mampu dan kalian merasa down dan kalian merasa ingin menyerah. Tapi jangan lihat ke situ teman-teman. Kalian masih pasti punya bakat kalian masing-masing, pasti punya kemampuan kalian masing-masing yang bisa kalian
tingkatkan untuk melompati teman-teman kalian tersebut. Itu bisa jadi jalan kalian untuk menembus apa yang bahkan teman-teman kalian belum bisa capai, karena sejatinya sebagai manusia yang diciptakan beda-beda, kalian memiliki tingkat kemampuan kalian masing-masing dan kespesialan kalian masing-masing. Cukup ingat, kalian tidak boleh menyerah, karena sejatinya sebagai manusia hanya perlu terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya, dan tetap bersyukur, serta jangan lupa minta doa dan restu dari orang tua. Masya Allah, tepuk tangan buat Khailan. Nah teman-teman, keren banget ya teman-teman lihat dari pengalaman Khailan ini. Terima kasih ya Khailan sudah Iya, makasih juga atas undangannya. buat sharing sessionnya. Lihat dari perjalanan Khailan ini sangat sulit sekali gitu, sehingga mencapai tujuannya itu menjadi Garuda Penerbang. Nah teman-teman, terima kasih telah menonton podcast pada kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi